Assalamualaikum Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Wayu, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Wayu pagi ini? Iya, alhamdulillah juga baik dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya Bu Ida, hari ini kita kan pendampingan individu keempat. Tujuan pendampingan individu kali ini saya ingin melakukan observasi di kelas panjenengan dalam untuk mengolah keterampilan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu Bu Ida. Iya Bu. Tujuan kali ini apa ya Bu Ida? Ini Bu, saya mau mendiskusikan nanti gimana saya di kelas, bagaimana saya membuka pelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup di pembelajaran agar di kelas itu bisa efektif seperti itu Ibu. Iya. Bu Ida, nanti untuk pengembangan kompetensi yang ingin jenengan capai itu yang mana Bu Ida? Ini Bu, saya ingin bisa meningkatkan kompetensi saya pada memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kenapa ya Bu Ida memilih yang kompetensi memandu proses belajar mengajar yang efektif? Alasannya apa Bu Ida? Begini, karena saya masih perlu meningkatkan Ibu PSE, pendidikan sosial emosional pada murid saya. Kemudian saya juga pengen bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pembelajaran proses dan produk, sehingga pembelajaran itu bisa berhasil dan bermakna seperti itu. Bisa disajikan enggak atau diceritakan bagaimana nanti proses pembelajaran yang efektif menurut panjenengan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Gimana Bu Ida? Bisa disajikan biar nanti saya juga mengikuti alur pembelajaran yang jenengan sajikan atau jenengan sampaikan. Sebelum pembelajaran ada persiapan awal, nanti saya akan mengidentifikasi kemampuan awal murid itu dengan memberikan tugas kepada mereka untuk melakukan sistem penginderaan jauh Ibu, karena ini materinya tentang sistem penginderaan jauh. Kemudian tugasnya itu secara mandiri, dan jika ada yang sesuatu yang ditanyakan bisa menghubungi saya lewat WA atau tatap muka langsung. Kemudian di kelas nanti ada kegiatan pendahuluan 10 menit, yaitu dari salam, berdoa, dan mengecek kehadiran murid. Di situ nanti akan saya melakukan timing stop untuk membangun kesadaran murid. Kemudian juga mengajak siswa untuk bersyukur dengan menampilkan citra daerah Wonosorejo untuk menumbuhkan kesadaran diri juga. Setelah itu di kegiatan inti nanti dilaksanakan model pembelajaran discovery learning dengan tahap-tahapan simulasi, problem statement, kemudian data collection, data processing, verification, dan generation. Untuk simulasi nanti saya akan menayangkan Google Map atau Google Earth yang akan mencari daerah yang diinginkan siswa. Kemudian setelah itu melakukan tanya jawab. Setelah itu murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari dan mengerjakan tugas, yaitu tentang sistem penginderaan jauh, komponen beserta fungsinya, dan bagaimana proses dari sistem penginderaan jauh tersebut. Itu dilakukan secara diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok selesai, itu nanti akan dilaksanakan presentasi. Karena di sini saya juga akan meningkatkan keterampilan murid dalam kemampuan berelasi dan kesadaran sosial. Setelah itu selesai nanti
guru bersama murid menarik kesimpulan, kemudian melakukan refleksi. Refleksi, saya akan membagikan link untuk bisa diisi setelah proses belajar. Setelah itu saya akan mengapresiasi hasil kerja dari murid, kemudian saya akan memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana murid sudah memahami materi yang akan dilakukan. Jadi seperti itu, Bu. Iya, luar biasa rencananya. Nah, Bu Ida, pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan siswa. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran diferensiasi yang akan jenengan sajikan? Bisa diceritakan tidak? Begini, Bu, saya memakai strategi pembelajaran proses dan strategi berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Proses di sini yang pertama melakukan pendekatan secara pribadi, jadi melayani murid secara pribadi bisa lewat tatap muka maupun WA pribadi, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kemudian waktu kegiatan itu inti juga ada belajar kelompok, di situ ada diskusi kelompok kecil, kemudian ada diskusi kelompok besar, dilakukan presentasi seperti itu. Itu diferensiasi prosesnya. Kemudian diferensiasi produknya, di sini anak-anak ada tugas untuk merangkum sistem penginderaan jauh, bisa menggunakan PowerPoint, peta konsep, atau menggambar, atau melalui Canva, divideokan, dimasukkan ke YouTube. Itu terserah keinginan mereka dan kemauan dari mereka, keahlian mereka sendiri. Nah, menurut Bu Ida, diferensi proses itu Bu Ida kan merancang untuk diferensiasi proses dan produk. Untuk produk Bu Ida itu penggaliannya atau jenengan ketahui dari mana supaya anak-anak itu ini bakatnya dia senang bikin video atau bikin tadi menulis, merangkum, atau mungkin membuat poin-poin. Itu dari mana Bu Ida dasarnya? Dasar yang digunakan. Nanti bisa dilakukan dengan itu tes diagnostik itu sehingga diketahui juga minatnya, atau bisa ditanyakan langsung anaknya itu sukanya atau keinginannya nanti tiap kelompok itu mau membuat apa seperti itu ya. Jadi berdasarkan minat anak-anak, kesenangan anak-anak. Jadi Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan sehingga mengacu kepada minat anak-anak. Ya. Nah, yang ingin saya ketahui tadi proses jenengan tadi kan melayani secara individual. Nah, itu untuk diferensiasi prosesnya itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Nanti diferensiasi prosesnya untuk yang individual ini mungkin ada ketika ada seseorang atau murid yang tidak paham atau ingin dia ini berkonsultasi atau ingin tahu pekerjaannya itu sudah bagus atau ingin ditingkatkan kembali, saya bisa melayaninya lewat bertemu langsung seperti ini atau dilakukan pakai WA itu. Atau kelompok kecil itu ada beberapa anak yang satu kelompok itu yang pengen berkonsultasi ke saya juga melayani seperti itu. Belum selesai kerjaannya maupun yang sudah selesai tapi pengen lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi intens untuk mendampingi secara individu ya Bu ya. Nah, untuk begini Bu, biasanya di dalam proses pembelajaran itu ada anak-anak yang belum memahami tujuan pembelajaran. Nah, bentuk bantuan seperti apa yang jenengan lakukan? Atau scaffolding, biasanya kita kan menggunakan scaffolding. Apa yang jenengan lakukan sehingga anak-anak ini yang mungkin masih kurang memahami tujuan pembelajaran itu bisa semakin memahami pembelajaran tujuan? Bagaimana Bu bentuk scaffoldingnya?
saya nanti akan sudah saya share ke anak-anak itu materi-materi, konten-konten tentang penginderaan jauh, ada PowerPoint, ada video, ada juga gambar yang bisa membantu anak-anak untuk lebih memahami sistem penginderaan jauh itu. Kemudian dengan mungkin bimbingan secara pribadi atau nanti menjelaskan di kelompoknya itu di kelompok besar agar mereka lebih memahami. Dan juga ini dari kelompoknya nanti ada yang mungkin yang lebih mampu atau yang kemampuan atas nanti mengajari teman-teman yang belum bisa seperti itu. Sebagai pimpinan kelompok melakukan tutor sebaya. Tutor sebaya membantu. Saya juga. Oh gitu ya. Jadi membantu temannya yang belum paham, saling berdiskusi. Iya. Jadi selain bantuan dari ibu, dari teman-teman teman sebayanya, sehingga mungkin ibu penjelasan yang kurang dimengerti oleh anak-anak itu kalau mungkin dari temannya mungkin lebih jelas ya ibu ya. Seperti itu ya. Ibu untuk strateginya Bu supaya ibu bisa melakukan atau memandu proses belajar mengajar yang efektif itu nanti strateginya seperti apa Bu? Monggo. Untuk agar lebih efektif, saya akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan model langkah-langkah yang ada di pembelajaran di Discover Learning. Yang pertama yaitu menstimulus murid, itu nanti akan saya buka Google Map atau Google Earth. Nah, di situ nanti akan kelihatan citra atau daerah, misalkan Wongsorejo gitu, atau anak-anak itu pengennya mau mencari daerah yang mana. Nah, setelah ketemu ini daerah Wongsorejo, itu adalah ketemu hasil dari pemotretan permukaan bumi atau yang dikatakan citra, sehingga anak-anak bisa membedakan dengan peta. Dari itu kan timbul nanti anak pengen merangsang mereka untuk menggali informasi lebih jauh atau tanya jawab. Setelah itu dari apa yang ada dalam pikiran murid itu, dan saya beri tugas untuk mencari tentang sistem penginderaan jauh. Murid berdiskusi dalam kelompok kecil, kemudian diskusi di kelompok besar dengan presentasi. Seperti itu. Berarti strateginya berkelompok ya Bu berkelompok. Supaya efektif tadi ya. Untuk gini supaya lebih efektif lagi dengan selain langkah-langkah pembelajaran atau model pembelajaran tadi, apa dasarnya untuk bisa lebih efektif pembelajarannya? Biar lebih efektif, yang pertama dalam merancang proses pembelajaran saya harus mengetahui kebutuhan belajar murid dulu. Kebutuhan belajar murid bisa dilihat dari kesiapan belajarnya, minatnya, atau profil belajar murid. Di sini saya melihat kesiapannya dengan melihat sejauh mana mereka memahami tentang sistem penginderaan jauh, minatnya untuk diferensiasi produknya itu. Kemudian selain itu agar lebih pembelajaran efektif tadi itu saya memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada tujuan pembelajaran sehingga diketahui oleh murid, dan ini juga menentukan pendekatan model yang sesuai dengan materi, sesuai dengan materinya, kebutuhan belajarnya, dan tujuan pembelajarannya. Ya. Terus untuk waktu perlu nggak menurut Bu Ida? Waktu misalnya kegiatan pendahuluan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit, itu perlu diperhatikan apa enggak untuk bisa efektif? Ya, sangat penting. Biar efektif, nanti saya merencanakan untuk pendahuluan 10 menit, inti 40 menit, kemudian penutup 10 menit karena hari Jumat, sehingga 1 jam pelajaran ini 30 menit. Ya, jam pelajaran 60 menit. Iya. Alhamdulillah Bu Ida saya juga punya gambaran tadi bagaimana nanti yang jenengan lakukan atau alur pembelajaran yang jenengan
sajikan nanti seperti apa, saya punya gambaran. Dan ini nanti kita sama-sama masuk kelas ya Bu Ida ya. Nggih. Saya tunggu di kelas Bu Ida ya. Nggih. Saya duluan ya ke sana ya Bu Ida nggih. Nggih, Bu Ida nanti ngajar apa? Mapel geografi. Kelas berapa Bu Ida? Kelas 10-3. Oh, materinya sistem penginderaan jauh. Oke, siap. Nggih Bu, saya pamit dulu nggih Bu ke kelas jenengan nggih. Nggih, Monggo jenengan makasih. mempersiapkan yang lain-lain. Nggih. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi